Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan membahas materi bab barisan dan deret, yaitu kita masuk ke materi yang kedua, deret aritmetika. Nah, ini perlu Bapak ingatkan, di video sebelumnya sudah Bapak bahas, nak ya, materi yang pertama yaitu barisan aritmetika. Oke, kita akan bahas deret aritmetika. Pertama-tama, Bapak akan berikan satu contoh deret aritmetika, yaitu 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah seterusnya. Perhatikan kenapa kok ini disebut sebagai deret aritmetika. Nah, pertama-tama kita cek dulu bedanya. 0 ke 2 itu ditambah 2. 2 ke 4 juga ditambah 2. 4 ke 6 juga ditambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2. Ditambah 2 dan seterusnya ditambah 2. Karena dia memiliki beda yang sama, maka ini merupakan deret aritmetika. Kemudian maksud dari deret itu apa? Nah, gini nak. Kalau barisan kemarin di video sebelumnya nak ya, itu kan Bapak bahas barisan aritmetika. Kalau barisan itu penghubungnya adalah koma, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tapi kalau deret penghubungnya adalah jumlah. Jadi jumlahan semuanya ini yaitu 0 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 dan seterusnya. Jadi bedanya itu nak ya, sekali lagi kalau deret itu adalah jumlahannya ya. Untuk penotasiannya sama saja. Nah, untuk ini dinotasikan sebagai A, yaitu suku pertama. Sedangkan ini dinotasikan sebagai B, yaitu beda. Kemudian suku pertama ini juga dinotasikan sebagai U1. Dalam artian A dan U1 itu merupakan suatu hal yang sama ya. Kemudian suku kedua dinotasikan sebagai U2, suku ketiga dinotasikan sebagai U3, suku keempat sebagai U4, suku kelima sebagai U5, suku keenam sebagai U6. Sampai misalkan suku ke N yaitu UN ya. Oke. Kemudian untuk rumusnya, Sn itu adalah rumusnya nak ya, N per 2 dikali 2A plus N-1B. Atau bisa juga Sn rumusnya N per 2 dikali A plus UN. Jadi ini ada dua rumus untuk deret aritmetika. Nanti bergantung soalnya bisa pakai rumus yang ini atau pakai rumus yang ini ya. Oke. Kemudian dengan Sn itu sama dengan jumlah N suku pertama. Nah, jadi Sn ini nak ya, Sn adalah jumlah N suku pertama. Apa sih maksudnya jumlah N suku pertama? Yaitu maksudnya adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke N. Sekali lagi jumlah N suku pertama. Berarti N suku pertama ini dijumlah ya. Kalau misalkan S5, berarti jumlah 5 suku pertama. Nah, 5 suku pertamanya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah U5 ya. Kalau misalkan S10 jumlah 10 suku pertama, ya berarti U1 tambah U2 sampai ditambah U10 ya. Jadi bergantung N-nya nanti ya. Oke. Kemudian untuk A-nya juga sama yaitu suku pertama, B-nya juga sama yaitu beda, rumusnya adalah U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau secara umum nak ya, UN dikurangi UN-1 ya. Oke, kemudian nah ini nak, jangan salah paham, UN yang dimaksud di sini adalah yaitu suku terakhir ya. Sekali lagi UN yang dimaksud di sini adalah suku terakhir ya. Kemudian perhatikan contoh 1. Diberikan deret aritmetika yaitu min 1 tambah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 dan seterusnya. Nah, dari deret aritmetika tersebut dapat diperoleh A-nya sama dengan min 1. Betul nak ya? Suku pertamanya adalah min 1. Bedanya sama dengan 3. Coba kita cek. Min 1 ke 2 itu ditambah 3. 2 ke 5 itu juga ditambah 3, 5 ke 8 ditambah 3, begitupun 8 ke 11 juga ditambah 3, maka bedanya sama dengan 3. Oh iya, sebenarnya kalau mau ngecek cukup satu aja nak ya.
Misalkan 5 ke 8 ditambah 3, ya udah bedanya sama dengan 3. Nah, kemudian sehingga dapat diperoleh rumus jumlah n suku pertama barisan tersebut, yaitu, nah, rumus jumlah n suku pertama itu kan Sn ya. Bapak pakai rumus yang ini. Nah, ini Bapak tulis di sini. Kemudian karena ini rumus jumlah n suku pertama, maka n-nya nanti tetap n. Nah, di sini nak ya. Sedangkan a-nya sama dengan min 1. Nah, a-nya min 1. N-nya tetap N, kemudian bedanya sama dengan 3. Kemudian 2 dikali min 1 sama dengan minus 2. 3 ini dikali SCTV nak ya, 1 untuk semua. 3 dikali N sama dengan 3N. 3 dikali min 1 sama dengan minus 3. Kemudian 3N-nya ditaruh depan. Kemudian min 2, min 3 sama dengan minus 5. Kemudian ini dikali SCTV, 1 untuk semua. Fokus nak ya. N per 2 dikali 3N sama dengan 3 per 2 N kuadrat. Dari sini nak ya. 3 dibagi 2 jadinya 3 per 2. N dikali N, N kuadrat. Ya. Kemudian N per 2 dikali min 5. Min 5 dibagi 2 jadinya min 5 per 2 dikali N ya. Sehingga dapat kita peroleh rumus jumlah N suku pertama barisan tersebut, yaitu Sn sama dengan 3 per 2N kuadrat min 5 per 2N ya. Oke. Kemudian dapat diperoleh jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut, yaitu, nah kalau jumlah 10 suku pertama berarti S10 nak ya. Kalau S10 berarti N-nya tinggal dimasukkan 10. Nah ini N-nya dimasukkan 10. N-nya dimasukkan 10. Kemudian tinggal kita hitung. 10 kuadrat sama dengan 100, dikali 3 sama dengan 300, dibagi 2 sama dengan 150. Kemudian 10 dikali 5 sama dengan 50, dibagi 2 sama dengan 25. Kemudian 150 dikurangi 25 sama dengan 125. Maka dapat kita peroleh jumlah 10 suku pertamanya, yaitu sama dengan 125. Perhatikan nak, dengan adanya rumus ini kita tidak perlu capek-capek. Misalkan kita mau menghitung jumlah 10 suku pertama, yaitu min 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 8 sampai ditambah suku ke 10. Nah itu kita total semua pasti hasilnya sama dengan 125. Nah itu nggak usah capek-capek seperti itu ya. Apalagi misalkan kalau ditanya jumlah 100 suku pertama. Kita nggak mungkin nak ya menjumlah 100 suku pertama dari ini nak ya. Nah makanya dengan adanya rumus ini itu kita menjadi lebih mudah. Misalkan tadi jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya tinggal diganti 100 jadi. Nah jadi seperti itu nak ya. Sekali lagi ini memudahkan kita jadinya ya dengan adanya rumus ini ya. Mau dicari jumlah 10 suku pertama atau jumlah 100 suku pertama, itu tinggal N-nya diganti saja menyesuaikan nah yang diminta ini ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 2. Diberikan rumus suatu deret aritmetika yaitu Sn sama dengan n kuadrat plus 2n. Nah, suku pertama dan beda dari deret tersebut dapat diperoleh yaitu, kita fokus cari suku pertama dulu nak ya. Oke. Perhatikan di sini U1 sama dengan S1. Fokus nak ya, Sn tadi adalah jumlah n suku pertama. Berarti S1 sama dengan jumlah 1 suku pertama. Berarti ya cuma U1 saja ya. Sekali lagi betul nak ya, U1 sama dengan S1. Di sini kan sudah dikasih Sn, yaitu n kuadrat plus 2n. Maka untuk mencari S1, n-nya tinggal diganti 1. Nah, di sini n-nya diganti 1. N-nya diganti 1 ya. 1 kuadrat sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh suku pertamanya sama dengan 3. Suku pertama sudah dapat nak ya. Sekarang kita cari beda. Untuk mencari beda kita butuh suku kedua ya. Nah, sebelumnya perhatikan di sini kan ada S2. S2 adalah jumlah 2 suku pertama. Artinya U1 ditambah U2 ya. Nah,
Sn, di sini S2, berarti N-nya tinggal diganti 2. Nah, N-nya diganti 2 nak ya. Nah, ini N-nya diganti 2. Oh ya, sebelumnya ini nak, suku pertamanya sudah kita peroleh 3 ya, U2-nya tetap, kemudian sekali lagi ini nak ya, N-nya diganti 2, ini, Sn, S2, berarti N-nya diganti 2, maka N-nya diganti 2 jadi 2 kuadrat, N-nya diganti 2 jadi 2 kali 2 ya. Kemudian 2 kuadrat sama dengan 4, ditambah 4 sama dengan 8 ya. U2-nya Bapak taruh depan, plus 3-nya Bapak taruh belakang. Kemudian plus 3 pindah ruas jadi min 3. Ketemu 8 jadi 5. Sekali lagi nak ya. Plus 3 pindah ruas jadi min 3. Min 3 plus 8 sama dengan 5. Maka dapat kita peroleh U2-nya sama dengan 5. Sehingga kita dapat peroleh bedanya. Nah, beda itu kan rumusnya U2 dikurangi U1. U2-nya sudah kita peroleh 5. Nah, 5. U1-nya kita peroleh berapa nak tadi? 3 ya. Maka 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Maka dapat kita peroleh bedanya 2 ya. Sekali lagi untuk mencari beda ini kita butuh U1 sama U2. Maka cari U2-nya dulu ya dan U1-nya. Kemudian U2-nya 5, U1-nya 3. Maka bedanya U2 dikurangi U1 ya. Yaitu 5 kurangi 3 sama dengan 2. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 3. Diberikan suatu barisan aritmetika dengan suku pertamanya 3 dan bedanya minus 4. Apabila Sn sama dengan minus 63, nah maka dapat diperoleh banyak suku pada barisan tersebut, yaitu, nah perhatikan ini nak ya, diberikan Sn sama dengan min 63. Sn itu kan rumusnya adalah n per 2 dikali 2a plus n min 1b. Rumus yang pertama nak ya. Nah Sn-nya sama dengan min 63, maka Sn-nya ini kita isi minus 63. Sedangkan N-nya ditanya ya. Coba perhatikan pertanyaannya lagi. Maka dapat diperoleh banyak suku. Nah, banyak suku itu adalah N ya. Oke, kemudian A-nya, suku pertamanya 3 ya. N-nya tetap karena ditanya nak ya. Kemudian B-nya adalah minus 4 ya. Oke. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Min 4 dikali N sama dengan min 4N. Min 4 dikali min 1 sama dengan plus 4 ya. Kemudian 6 ditambah 4 sama dengan 10. Min 4N-nya taruh belakang ya. Nah, kemudian ini dikalikan. N per 2 dikali 10. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dikali N sama dengan 5N. Begitupun ini N per 2 dikali min 4N. Min 4 dibagi 2 sama dengan minus 2. N dikali N sama dengan N kuadrat ya. Kemudian pindah ruas, min 2N kuadrat pindah ruas jadi plus 2N kuadrat. 5N pindah ruas jadi minus 5N. Nah, minus 63-nya tetap ya, sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan. Nah, faktor dari 2N kuadrat minus 5N min 63 yaitu 2N plus 9 dikali N min 7. Kalau kita cek nak ya, 2N dikali N sama dengan 2N kuadrat ya. Plus 9 dikali min 7 sama dengan minus 63. Kemudian kita cek 2N kali min 7 sama dengan min 14N. 9 kali N sama dengan 9N. Yang tadi min 14N ditambah 9N sama dengan minus 5N. Pas dengan yang di tengah ya. Oke, selanjutnya. Oh ya, ini untuk pemfaktoran Bapak anggap kalian sudah paham semua nak ya. Karena sudah Bapak ajarkan di video-video sebelumnya ya. Kemudian kita peroleh ini nak ya. Plus 9-nya pindah ruas jadi min 9. Dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. Nah, tadi pindah ruas min 9, pindah ruas dibagi 2. Jadinya min 9 per 2 ya. Kemudian min 7 pindah ruas jadi plus 7 ya. Nah, jadi kita peroleh ini. N-nya ada min 9 per 2 atau N-nya sama dengan 7. Tapi N itu menyatakan banyak suku. Banyak suku nggak mungkin negatif. Sekali lagi, banyak suku tidak mungkin negatif, apalagi pecah
Han. Maka ini tidak mungkin, nak. Maka dapat kita peroleh banyak suku pada barisan tersebut, yaitu ada 7 suku, ya. Jadi sekali lagi ini tidak mungkin. Yang dipilih adalah 7, ya. Jadi ini nanti bergantung, nak, ya. Terkadang ada yang ditanya SN, ada yang ditanya N-nya, ada yang ditanya A-nya, ada ditanya B-nya, ya. Yang terpenting apa? Yang terpenting ini rumusnya kita masukkan apa yang diketahui, sedangkan yang ditanya nanti tinggal pindah-pindah ruas. Gitu, nak, ya. Oke. Selanjutnya perhatikan contoh 4. Diberikan deret aritmetika yaitu 3 ditambah 1 dikurangi 1 dikurangi 3 dikurangi 5 dikurangi sampai dikurangi 23, ya. Dengan suku pertamanya 3, betul, nak, ya? Suku pertamanya 3, bedanya minus 2. Coba betul enggak ini? 3 ke 1 itu dikurangi 2. Berarti betul, nak, ya? Bedanya minus 2. Sedangkan UN yaitu suku terakhirnya adalah minus 23. Minusnya jangan sampai kancrit, nak, ya. Jadi minusnya harus tetap ditulis. Sekali lagi suku terakhirnya adalah minus 23. Dari deret tersebut dapat diperoleh banyak sukunya yaitu, nah, gini, nak, pertama-tama karena kita mau mencari banyak suku, maka kita bisa jabarkan ini, yaitu kita bisa menggunakan rumus UN. UN itu rumusnya adalah A plus N-1B. Nah, UN-nya adalah minus 23. Jadi UN-nya itu minus 23. Sedangkan A-nya, suku pertamanya 3. Bedanya minus 2, ya. N-nya tetap N. Karena yang mau kita cari adalah N-nya, yaitu banyak suku, ya. Kemudian min 2 dikali N sama dengan minus 2N. Min 2 dikali min 1 sama dengan plus 2. Kemudian 3 ditambah 2 sama dengan 5. Minus 2N-nya tetap, ya. Kemudian ini, nak, ya. Min 2N-nya pindah ruas jadi plus 2N. Min 23-nya pindah ruas jadi plus 23. 5-nya tetap. Kemudian 5 ditambah 23 sama dengan 28. Kemudian dikali 2 pindah ruas jadi dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14, ya. Maka dapat kita peroleh banyak sukunya itu sama dengan 14 suku. Jadi ini ada totalnya 14 suku, ya. Kemudian dapat diperoleh jumlah dari deret aritmetika tersebut yaitu, nah ini, nak, ya, dapat diperoleh jumlah dari deret ini jadi 3 ditambah 1 dikurangi 1 dikurangi 3 sampai dikurangi 23. Jumlahnya adalah ini. Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Bapak pakai rumus yang kedua. Kenapa kok pakai rumus yang kedua? Karena di sini sudah ada A, sudah ada UN. Dan di sini N-nya juga sudah kita peroleh tadi, ya. Maka tinggal kita masukkan N-nya 14. Ini, nak, ya. Suku pertamanya A-nya 3. Nah, ini, nak, ya. Sedangkan UN suku terakhirnya adalah minus 23, ya. Sehingga tinggal kita hitung. 3 ditambah minus 23 sama dengan minus 20. Nah, 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 dikali min 20 sama dengan min 140. Sekali lagi, nak, dapat kita peroleh jumlahan dari ini semua itu sama dengan minus 140. Yaitu kita bisa menggunakan rumus Sn. Dengan pertama-tama kita cari N-nya dulu, nak, ya. Jadi ini harus kita cari N-nya dulu. Kita harus tahu ini tuh banyak sukunya ada berapa, yaitu N-nya sama dengan 14, ya. Ada sebanyak N sama dengan 14 suku. Gitu, nak, ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 5. Diberikan suku ketiga dan suku kelima dari suatu barisan aritmetika berturut-turut yaitu 5 dan 13. Suku pertama dan beda dari barisan tersebut dapat diperoleh yaitu, nah ini, nak, ya, kita fokus dulu. Di sini kita dikasih suku ketiganya sama dengan 5, maka dapat Bapak tulis yaitu U3 sama dengan 5. U3, nah kalau UN di sini, nak, ya, UN itu kan rumusnya A plus N-1B. Berarti kalau U3 jadinya apa? A plus 3 min 1B. 3 min 1 berapa, nak?
2. Maka jadinya A plus 2B ya. Maka U3 ini bisa Bapak jabarkan menjadi A plus 2B. Sama dengan 5. Cirinya ini nak, cirinya selalu berkurang 1 nak ya, yaitu N-1. Jadi kalau di sini 3, maka di sini 2 ya. Kemudian di sini juga dikasih apa ini? Suku kelimanya sama dengan 13. Maka dapat Bapak tulis U5 sama dengan 13. U5 sekali lagi bisa kita jabarkan yaitu menjadi kalau di sini 5 maka di sini 4. Cirinya tadi apa nak? Berkurang 1. Sekali lagi nak ya, kalau di sini 3 maka di sini 2. A plus 2B. Kalau di sini 5 maka A plus 4B sama dengan 13. Kemudian untuk mencari A sama B-nya, maka kita eliminasi substitusi ya. Nah, ini karena A-nya sudah sama, maka bisa kita kurangkan. A dikurangi A habis nak ya. Kemudian 2B dikurangi 4B sama dengan minus 2B. 5 dikurangi 13 sama dengan minus 8. Kemudian dikali min 2, ini kan B dikali min 2. Dikali min 2 pindah ruas jadi dibagi min 2. Min 8 dibagi min 2 sama dengan positif 4. Ya, maka kita peroleh B-nya sama dengan 4. Untuk mencari A-nya, ini tinggal dimasukkan ke persamaan yang atas. Boleh dimasukkan persamaan yang bawah, nak. Boleh dimasukkan ke persamaan yang bawah. Pasti hasilnya sama, ya. Tapi di sini Bapak pilih yang atas saja, nak, ya. Karena ininya kecil, ya. Oke, fokus. B sama dengan 4 kita masukkan. B-nya 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Plus 8 pindah ruas jadi minus 8. 5 minus 8 sama dengan minus 3. Maka kita peroleh A-nya sama dengan minus 3. Nah, Bapak tulis di sini nak ya. A-nya sama dengan minus 3. Coba kalau kita masukkan yang bawah, sama enggak? B-nya 4 nak ya. 4 kali B-nya 4 sama dengan 16. 16 pindah ruas jadi min 16. 13 min 16 sama dengan minus 3 loh. Sama ya, A-nya sama dengan minus 3. Oke, jadi gitu nak ya, boleh dimasukkan yang atas, boleh dimasukkan yang bawah. Kemudian dapat diperoleh jumlah 11 suku pertamanya yaitu, nah kalau jumlah 11 suku pertama berarti pakai rumus SN nak ya. Rumus yang pertama yaitu N per 2 dikali 2A plus N-1B. Karena ini jumlah 11 suku pertama berarti S 11. Berarti N-nya 11. A-nya sudah kita peroleh yaitu minus 3. N-nya 11. B-nya sudah kita peroleh yaitu 4. Ya, 11 min 1 sama dengan 10. 10 dikali 4 sama dengan 40. Ini nak ya. Kemudian 2 dikali min 3 sama dengan minus 6. Kemudian 40 ditambah minus 6 sama dengan 34 nak ya. Dibagi 2 sama dengan 17, dikali 11 sama dengan 187. Ini Bapak langsung nak ya. Sekali lagi, min 6 ditambah 40 sama dengan 34, dibagi 2 sama dengan 17, dikali 11 sama dengan 187. Maka dapat kita peroleh jumlah 11 suku pertamanya, yaitu S11 sama dengan 187 ya. Selanjutnya, perhatikan contoh 6. Diberikan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmetika yaitu UN sama dengan 2 minus 3N. Jadi ini rumus suku ke N-nya nak ya. Kemudian suku pertama dan suku kedua dari barisan aritmetika tersebut yaitu, nah, kalau U1 berarti N-nya diganti 1 ya. Nah, di sini N-nya diganti 1. 2 min 3-nya tetap. Kemudian 3 dikali 1, oh ya, dahulukan perkalian nak ya. Jadi ini harus dikali dulu. 3 dikali 1 sama dengan 3. 2 dikurangi 3 sama dengan minus 1. Kemudian suku keduanya yaitu N-nya diganti 2. Di sini nak ya, N-nya diganti 2. 3 kali 2 sama dengan 6. 2 minus 6 sama dengan minus 4 ya. Sehingga dapat diperoleh beda barisan aritmetika tersebut yaitu, nah beda itu kan rumusnya adalah U2 dikurangi U1. U2-nya sama dengan minus 4.
ini nak ya, dikurangi U1-nya sama dengan minus 1. Min ketemu min jadinya plus. Jadinya min 4 plus 1 sama dengan minus 3. Maka dapat kita peroleh bedanya sama dengan minus 3 ya. Kemudian diperoleh jumlah 20 suku pertamanya yaitu, nah ini nak ya, jumlah 20 suku pertama. Berarti kita pakai rumus Sn, yaitu n per 2 dikali 2a plus n-1b. Karena ini jumlah 20 suku pertama, maka S 20, yaitu n-nya 20 ya. Di sini n-nya 20, a-nya itu sama dengan suku pertama, yaitu sama dengan U1, yaitu sama dengan minus 1. Jadi a-nya itu sama dengan minus 1. N-nya 20, bedanya sama dengan minus 3. Ini nak ya. Oke. Selanjutnya 2 dikali min 1 sama dengan minus 2 nak ya. Oh ya ini dulu. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 2 dikali min 1 sama dengan minus 2. 20 kurangi 1 sama dengan 19. Dikali min 3 sama dengan minus 57 ya. Sehingga dapat kita peroleh min 2 dikurangi 57 sama dengan minus 59. Dikali 10 sama dengan minus 590. Maka dapat kita peroleh jumlah 20 suku pertamanya, yaitu S20 sama dengan minus 590 ya. Oke, selanjutnya perhatikan contoh 7. Diberikan suatu barisan aritmetika dengan jumlah 10, dengan jumlah 10 suku pertamanya sama dengan min 110 dan jumlah 2 suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2. Perhatikan ya, ini tadi kan jumlah 10 suku pertamanya sama dengan min 110, yaitu jumlah 10 suku pertama. Maka 2 suku berturut-turut berikutnya adalah suku ke-11 dan suku ke-12. Nah, itu jumlahnya sama dengan 2 ya. Jadi ini berkaitan dengan ini nak ya. Oke. Kemudian suku pertama dan beda dari barisan aritmetika tersebut dapat diperoleh yaitu, pertama-tama perhatikan di sini diberikan jumlah 10 suku pertamanya, yaitu S10. Rumusnya adalah 10 per 2 dikali 2A plus 10 min 1B. Sekali lagi rumusnya kan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus, nah N-nya 10 nak ya, min 1B ya. Jumlah 10 suku pertamanya itu sama dengan min 110. Maka S10-nya sama dengan min 110 ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 2A tetap 10 min 1 sama dengan 9 dikali B sama dengan 9B. Kemudian ini nak ya. Oh ya, karena ini ada 5, maka ini kan dikali 5. Dikali 5 pindah ruas jadi dibagi 5. Min 110 dibagi 5 sama dengan minus 22. Sekali lagi nak ya. Dikali 5 pindah ruas jadi dibagi 5. Min 110 dibagi 5 sama dengan minus 22. Maka dapat kita peroleh 2A plus 9B-nya sama dengan minus 22. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama ya. Oke, kemudian diketahui atau diberikan ini nak ya, yaitu jumlah dua suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2. Artinya karena ini tadi 10 suku pertama, maka 2 suku berturut-turut berikutnya adalah U11 ditambah U12 ya. Nah, jumlahnya sama dengan 2. Jumlahnya sama dengan 2 ya. U11 dapat kita jabarkan menjadi apa tadi? Yaitu A plus 10B, selisih 1. Sedangkan U12 yaitu A plus 11B, selisihnya 1 ya, sama dengan 2. Kemudian A ditambah A sama dengan 2A. 10B ditambah 11B sama dengan 21B, sama dengan 2. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Kemudian untuk mencari A dan B, maka persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi substitusi. Jadi ini nak ya, eliminasi A-nya. Kenapa kok yang dieliminasi A-nya?
karena di sini sudah sama, 2A, 2A ya. Nah, kita eliminasi A-nya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, Bapak tulis di sini. Ini persamaan 2, Bapak tulis di sini ya. Kemudian dikurangi. 2A dikurangi 2A, habis nak ya. Kemudian 9B dikurangi 21B, yaitu minus 12B. Kemudian min 22 dikurangi 2, yaitu minus 24. Kemudian dikali min 12. Perhatikan nak ya. Dikali min 12, pindah ruas jadi dibagi min 12. Min 24 dibagi min 12 sama dengan positif 2. Maka dapat kita peroleh B-nya sama dengan 2 ya. Kemudian untuk mencari A-nya tinggal kita masukkan ke persamaan yang atas saja nak. Coba B-nya kan sudah ketemu 2. Kita masukkan B-nya 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 pindah ruas jadi min 18. Min 22 min 18 sama dengan min 30. Min 30 dibagi 2 sama dengan min, mohon maaf tadi min 22. Min 18 sama dengan min 40 nak ya. Sekali lagi coba. B sama dengan 2 kita masukkan. B-nya 2. 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 pindah ruas jadi min 18. Min 22 min 18 sama dengan min 40. Min 40 dibagi 2 sama dengan minus 20. Ya, jadi A-nya sama dengan minus 20. Gitu nak ya. Jadi tinggal B-nya dimasukkan ke yang atas, ketemu A-nya sama dengan min 20 ya. Oke, A sama B-nya sudah ketemu. Kemudian dapat diperoleh jumlah 11 suku pertamanya yaitu berarti S11 nak ya. Nah, S11 berarti rumusnya N per 2. Berarti 11 per 2. 2A. A-nya yaitu minus 20. Ditambah N-1B. N-nya tadi 11 ya. B-nya berapa? 2 ya. Jadi ini langsung Bapak masukkan rumusnya ya. Kemudian 11 min 1 sama dengan 10. 10 dikali 2 sama dengan 20 ya. 2 kali min 20 sama dengan min 40. Min 40 ditambah 20 sama dengan min 20. Dibagi 2 sama dengan min 10. Dikali 11 sama dengan min 110. Mohon maaf ini Bapak langsung nak ya. Jadi jumlah 11 suku pertamanya itu sama dengan min 110 ya. Selanjutnya perhatikan contoh 8. Diberikan sekumpulan bilangan kelipatan 2, tetapi bukan kelipatan 5, yang terletak antara 1 dan 100, yaitu, nah ini nak ya, jadi fokus dulu, diberikan sekumpulan bilangan kelipatan 2, kita fokus yang kelipatan 2 antara 1 dan 100. Kalau kelipatan 2 maka dimulai dari 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya nak ya, ditambah 2 terus. Karena dia kelipatan 2. Sampai berapa? Sampai 98. Nah ini perhatikan nak ya. Kalau terletak antara 1 dan 100, maka 1 sama 100-nya ini tidak ikut. Maka dimulai dari 2 sampai 98 ya. Bukan sampai 100. Karena sekali lagi terletak di antara, maka 100-nya tidak ikut. Jadi cukup 98, bukan sampai 100 ya. Kemudian, nah ini kan tetapi bukan kelipatan 5. Coba kita lihat, yang kelipatan 5 yang mana saja? Yaitu 10, berarti ini bukan nak ya. Nah, kemudian 20, berarti ini juga bukan. Kemudian 90 dan ini juga bukan. Sebenarnya kan kalau kita teruskan, di sini ada 30, 40, 50, dan seterusnya nak ya. Dan itu kelipatan 5, berarti itu bukan ya. Oke, selanjutnya untuk menghitung jumlah semua barisan tersebut, menghitung ini nak ya. Nah, menghitung ini, jadi ini, selain ini pokoknya ya, yaitu ini, ditambah ini, sampai tambah ini, ditambah ini. Intinya yang selain kelipatannya 5. Jadi untuk menghitung jumlah semua barisan tersebut, pertama-tama kita hitung dulu terlebih dahulu yaitu jumlah semua bilangan kelipatan 2. Nah, kita jumlah semua kelipatan 2 ini. Jadi ini dijumlah semua ya. Untuk menjumlah ini, maka bisa kita gunakan rumus Sn, yaitu N per 2 dikali A plus UN.
Perhatikan kita butuh N. N adalah banyaknya bilangan yang ada di sini. Nah, karena ini kelipatan 2, maka banyaknya bilangan pasti separuhnya ini, yaitu 98 dibagi 2. Sekali lagi karena kelipatan 2, yaitu banyak bilangannya yaitu sama dengan 98 dibagi 2, sama dengan 49 ya. Maka N-nya 49. A-nya, suku pertamanya 2. UN, suku terakhirnya 98. Kemudian 98 ditambah 2 sama dengan 100. Dibagi 2 sama dengan 50. Dikali 49 sama dengan 2450 ya. Maka sekali lagi nak ya, jumlah seluruh bilangan kelipatan 2-nya sama dengan 2450. Ini jumlah seluruh bilangan kelipatan 2 ya, sama dengan ini. Kemudian hitung jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 5. Yang kelipatan 2 dan 5 itu artinya kelipatan 10 ya. Nah, berarti 10, 20, 30, 40 sampai 90. Jumlah dari jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 5 itu kita bisa menggunakan rumus Sn, yaitu N per 2 dikali A plus UN. Kita butuh N, nak. Jadi ada sebanyak berapa bilangan? Perhatikan, ini ada 10, 20, 30, 40, sampai 90. Itu adalah kelipatan 10 ya. Maka banyaknya bilangan langsung saja 90 dibagi 10. Karena kelipatan 10 nak ya. 90 dibagi 10, yaitu sama dengan 9. Maka N-nya sama dengan 9. A-nya suku pertamanya yaitu 10. UN suku terakhirnya yaitu 90. Kemudian dapat kita peroleh 10 ditambah 90 sama dengan 100, dibagi 2 sama dengan 50, dikali 9 sama dengan 450. Maka jumlah semua bilangan kelipatan 2 dan 5 yaitu sebanyak 450 ya. Kemudian dengan demikian diperoleh jumlah bilangan kelipatan 2 tetapi bukan kelipatan 5. Nah, ini kan jumlah yang kelipatan 2. Ini yang jumlah kelipatan 2 dan 5. Karena tetapi, maka nanti dikurangi nak ya. Yaitu ini, S49 dikurangi S9 ini nak ya. S49-nya ini, S9-nya ini ya. Yaitu 2450 dikurangi 450 sama dengan 2000. Sekali lagi, maka dapat kita peroleh jumlah bilangan kelipatan 2 tetapi bukan kelipatan 5 yang terletak antara 1 dan 100 yaitu sebanyak 2000. Ini adalah jumlah keseluruhannya. Sekali lagi, 2000 ini adalah jumlah dari ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ya. Jadi selain ini nak. Nah, gitu. Itu totalnya sama dengan 2000. Ya, semoga bisa dipahami nak ya. Oke, Bapak lanjutkan contoh 9. Diberikan suatu barisan aritmetika yang memenuhi U2 ditambah U3 ditambah U4 sama dengan 36 ya. Jumlah 5 suku pertama barisan tersebut dapat diperoleh yaitu jumlah 5 suku pertama. Berarti S5 nak ya. Nah, tapi gini nak. Karena kita kan cuma dikasih ini. Kita cuma dikasih ini tapi disuruh nyari jumlah 5 suku pertama. Maka ini kita jabarkan dulu ya. Jadi U2 plus U3 plus U4 ini sama dengan 36 kita jabarkan. U2 kalau dijabarkan jadi A plus 1B. Sekali lagi cirinya selalu berkurang 1 nak ya, selisih 1. U3 kalau dijabarkan jadi A plus 2B. U4 jadi A plus 3B sama dengan 36. Kemudian A ditambah A sama dengan 3A. B ditambah 2B sama dengan 3B. Ditambah 3B sama dengan 6B. Sama dengan 36 ya. Kemudian kedua ruas ini sama-sama bisa dibagi 3. 3A dibagi 3 sama dengan A. 6B dibagi 3 sama dengan 2B. 36 dibagi 3 sama dengan 12. Maka kita peroleh A plus 2B sama dengan 12. Dapat ini nak ya. Kemudian tadi yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama. Berarti Sn nak ya. Rumusnya ini
S5 rumusnya adalah ini ya, tinggal dimasukkan N-nya 5, A-nya tetap, N-nya 5, B-nya tetap. Karena ini tidak cukup, maka Bapak lanjutkan ke halaman berikutnya nak ya. Nah, tadi sudah sampai sini. Oke, tadi N-nya 5 nak ya, karena jumlah 5 suku pertama ya. Oke, N-nya 5 berarti ini ya, ini 5 min 1 sama dengan 4 dikali B sama dengan 4B. 2A-nya tetap, 5 per 2-nya tetap ya. 2A plus 4B itu bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya keluar. 2A dibagi 2 sama dengan A. 4B dibagi 2 sama dengan 2B. Kemudian kalau kita kembalikan 2 dikali A, 2A, 2 dikali 2B sama dengan 4B. Sama nak ya? Nah gitu ya. Nah sehingga ini nak A plus 2B, A plus 2B itu sama dengan 12. Nah sudah kita peroleh tadi nak ya. A plus 2B-nya sama dengan 12. Maka A plus 2B di sini bisa diganti 12. Nah 12 dikali 2 sama dengan 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Dikali 5 sama dengan 60. Maka dapat kita peroleh jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 60 ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya seperti ini tapi diketahui ini, maka coba ini dijabarkan dulu. Ketika ini dijabarkan ternyata diperoleh sesuatu yang kita butuhkan ya, yaitu A plus 2B. Di sini kan kita butuh A plus 2B ya, yaitu sama dengan 12. Semoga bisa dipahami nak ya. Di sini Bapak lanjutkan yaitu hubungan antara UN dan SN. Perhatikan nak. Nah, di sini UN itu sama dengan SN dikurangi SN-1, yaitu SN dikurangi S sebelumnya, SN-1 nak ya. Nah, dengan UN-nya itu adalah suku ke N, SN-nya adalah jumlah N suku pertama. Nah, sedangkan SN-1 berarti jumlah N-1 suku pertama nak ya. Oke. Sekarang coba perhatikan contoh 10. Diberikan rumus jumlah N suku pertama suatu barisan aritmetika, yaitu Sn sama dengan 2n kuadrat plus n. Suku ke-10 barisan tersebut yaitu, oke, fokus nah ya, ditanya suku ke-10. Nah, kita gunakan rumus ini. Kenapa kok kita gunakan rumus ini? Sebab diketahui Sn tapi ditanya UN. Nah, ini ditanya UN tapi diketahui Sn. Kalau suku ke-10 berarti U10, berarti N-nya 10, N-nya 10 min 1 sama dengan 9, jadi S9 gitu nak ya. Kemudian di sini ada S10, maka N-nya kita ganti 10, jadinya di sini 10 kuadrat nak ya. Nah, plus N-nya 10, dikurangi S9, maka N-nya kita ganti 9, di sini 9 kuadrat, di sini 9 ya. Maka dapat kita peroleh 10 kuadrat sama dengan 100, dikali 2 sama dengan 200, ditambah 10 sama dengan 210. Kemudian ini 9 kuadrat sama dengan 81, dikali 2 sama dengan 162, ditambah 2 sama dengan 171. Nah ini tadi hasilnya dikurangi ini nak ya, sama dengan 39. Mohon maaf ini Bapak langsung nak ya. Jadi kita peroleh suku ke-10-nya sama dengan 39 ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami nak ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.